Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Anda hari ini? Terkhusus dalam masa-masa menjelang Paskah, saya berharap kita selalu berada dalam keadaan yang bersuka cita, terlebih dalam merenungkan bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semuanya. Puji Tuhan dan sungguh sukacita sekali dapat menjumpai Anda kembali melalui program Mimbar Agama Kristen Protestan di TVRI Sumatera Utara. Hari ini, Mimbar Agama Kristen Protestan akan diisi dan dilayani dari Huria Kristen Batak Protestan, HKBP Nomensen Resort Pulau Brayan. Dengan tema, Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Melalui perenungan firman Tuhan dari Lukas 23 ayat yang ke-34. Selamat Paskah 2025 bagi kita semua. Kami akan menyampaikan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita. Marilah kita terlebih dahulu meneduhkan hati kita sejenak. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan yang saya bawakan dalam Paskah 2025 ini dari firman Tuhan yang tertulis pada Lukas 23 ayat 34a yang mengatakan demikian. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sampai di situ pembacaannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman ini adalah salah satu ucapan Yesus di kayu salib. Dan firman ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang pertama sekali dari 7 perkataannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini merupakan doa Kristus bagi musuh-musuhnya. Kita tahu bahwa perkataan yang pertama ini sangat mendalam dan sangat mengharukan karena sampai titik penderitaan Tuhan Yesus, dia masih mampu untuk bersyafaat bagi orang-orang yang menyalibkan dia. Saudara-saudara yang kekasih, 7 perkataan ini adalah perkataan yang sangat mulia disampaikan Tuhan Yesus. Dan di dalamnya Tuhan Yesus menyampaikan 7 perkataan ini sampai mati. Dan kita menyadari bahwa kehidupan Yesus sampai mati masih memberikan syafaat kepada orang-orang atau firman, yang berarti bahwa sampai kematian Yesus dia juga berkhotbah kepada orang-orang untuk menyatakan pengabdiannya, pengorbanannya, dan untuk membangun iman orang-orang yang di sekelilingnya. Di dalam doa ini terkandung ada sebuah permintaan yang mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Sementara Yesus dipakukan di kayu salib itu, dia masih mampu untuk berkata, "Ampunilah mereka." Bukankah seharusnya Yesus mengatakan, "Ya Bapa, tolonglah aku dan lenyapkanlah semua orang-orang yang telah menyalibkan aku, yang telah membuat aku menderita, dan biarlah mereka semua dilenyapkan dari hadirat-Mu." Namun ternyata Yesus masih bersyafaat kepada orang-orang yang sangat memusuhinya malahan. Oleh karena itu doa ini sangat mendalam kita renungkan, dan sebuah doa membangun komunikasi kepada Allah Bapa secara vertikal. Kita menyadari bahwa doa ini sangat sempurna, karena di dalam perjanjian lama ada juga doa yang menjadi nubuatan
kepada dunia ini. Dan di dalam perjanjian baru, dalam Yohanes 17, ada juga doa syafaat yang disampaikan Tuhan Yesus tentu kepada orang-orang kudus. Namun di dalam perjanjian lama, justru dia berdoa bagi orang-orang yang membencinya. Jadi dari dua arah, dari dua unsur kita lihat kesempurnaan doa ini. Doa Tuhan Yesus kepada orang-orang kudus, dan demikian juga doa Tuhan Yesus bagi pemberontak-pemberontak seperti yang dikatakan dalam Yesaya 53 ayat 12 demikian. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Jadi doa ini, saudara-saudara, sangat sempurna, dan karena itu wajarlah kita bersyukur dan berbahagia sekali karena di dalam doa ini Yesus mengajukan sebuah permintaan. Yang kedua, Yesus memberi sebuah pembelaan yang mengatakan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebuah tabir terselubung kepada kemuliaan Tuhan Yesus, dan sebuah lagi terselubung kepada pengertian mereka yang terhalang oleh karena mereka sendiri. Mereka malahan menanggungkan darahnya pada diri mereka sendiri dan anak-anak mereka, karena mereka menolak pemahaman, pengertian, dan penerimaan kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, begitulah pemimpin-pemimpin agama dahulu yang menghalangi pengertian mereka. Apabila mereka tidak menerima Tuhan Yesus, itulah sebagai bukti bahwa mereka menolak kepada pengakuan Tuhan Yesus, dan mereka bertahan dalam ketidakmengertian mereka. Lalu yang kedua kita lihat ketidaktahuan yang dikatakan di sini, saudara-saudara, mungkin saja, bisa saja mengurangi kesalahan, tingkat kesalahan sebuah dosa, yaitu kebodohan yang diakibatkan kurangnya sarana pengetahuan atau kemampuan untuk menerima pengarahan. Karena kurangnya pendidikan atau kemampuan untuk menerima apa saja yang menjadi kebaharuan bagi mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketidaktahuan mereka inilah yang disyafaatkan oleh Tuhan Yesus. Kiranya Bapa mengampuni mereka. Dan perkataan Tuhan Yesus ini yang menjadi doa sangat luhur. Tentunya ini juga yang menjadi berkat bagi kita untuk semua ketidaktahuan kita, kelalaian kita, kekurangan kita, bahkan ketidakbersediaan kita untuk menerima Tuhan Yesus. Maka Yesus bersyafaat kepada Bapa melalui doa, bahkan di titik kritis kehidupan Yesus dipakukan di kayu salib. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita dapatkan pembelajaran dari nats firman Tuhan ini, salah satu perkataan Tuhan Yesus di kayu salib itu. Apa yang kita dapatkan dari firman ini, saudara-saudara? Yang pertama, Yesus mengajarkan kita memanggil dan berseru kepada Allah sebagai Bapa. Hubungan antara Bapa dengan anaknya sangat dekat. Pada komunitas orang Batak dahulu menyebut Allahnya Allah sebagai Opu Mula Jadi Nabolon. Tetapi setelah kita menerima Injil, setelah orang Batak menerima Injil, bahwa Allah mereka itu sudah menjadi dekat.
dan Dia disebut sebagai Bapa. Hubungan kita yang sangat dekat ini menjadi kebahagiaan bagi kita. Kita tidak menemukan Allah itu lagi yang sangat jauh, tetapi bahkan Allah itu yang sudah mendekatkan diri kepada kita, yaitu melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Yang kedua, hal besar yang harus kita minta kepada Allah adalah pengampunan dosa, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Pengampunan adalah tugas yang sangat sulit, tetapi manfaatnya sangat besar. Dan pengampunan ini merupakan hak kita dan hak orang lain juga. Maka pengajaran Tuhan Yesus untuk pengampunan ini menjadi kebahagiaan kita yang sangat mendalam. Oleh karena itu, permintaan hal besar ini menjadi panggilan kepada kita. Yang ketiga, kita harus berdoa bagi musuh-musuh kita dan bagi mereka yang membenci dan menganiaya kita dengan tidak membesar-besarkan kesalahan mereka seperti yang seharusnya kita lakukan untuk kesalahan-kesalahan kita. Kita tidak mungkin untuk membesar-besarkan kesalahan kita. Demikian juga kesalahan-kesalahan orang lain tidak mungkin kita besar-besarkan selama kita memang membutuhkan pengampunan bagi kita. Oleh karena itu perkataan Tuhan Yesus ini sangat menolong bagi kehidupan kita, teristimewa kehidupan di dunia ini yang penuh dengan permusuhan dan dengan kebencian. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni sama seperti Dia di titik kayu salib itu. Dia mengampuni orang-orang banyak dengan doa permohonannya kepada Bapa. Ini menjadi berkat bagi kita. Mengampuni itu melepaskan semua beban-beban kehidupan kita. Apa yang menjadi beban hidup kita, yang memberatkan kita. Itu tidak mungkin untuk kita pelihara berlama-lama, tapi marilah kita lepaskan. Maka salah satu sikap yang diberikan Tuhan Yesus mengampuni. Marilah kita saudara-saudara menghidupi firman Tuhan Yesus ini. Selamat Paskah buat kita semua, kita yang berbahagia melalui pengorbanan dan penebusan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan, kami renungkan pada Paskah 2025 ini melalui perkataan Tuhan Yesus yang memohon kepada Bapa supaya Bapa mengampuni semua kesalahan-kesalahan orang di mana mereka tidak menyadarinya karena ketidak mengetahui mereka. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu ini. Ini menjadi modal atau menjadi rema bagi kami ya Tuhan untuk menjalani kehidupan kami ini, kehidupan yang semakin berkualitas, yang saling mengampuni, membebaskan semua beban-beban hidup kami, dan demikian juga beban orang lain sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. cinta
Baik pemirsa, saat ini sudah hadir bersama dengan saya kedua narasumber kita dari HKBP Nomensen. Langsung saja saya sapa sekaligus saya perkenalkan narasumber kita yang pertama ada Amang Pendeta Ampu Pergaulan Aritonang STH Demin. Shalom, apa kabarnya Amang? Shalom Jessica Sijabat. Boleh untuk menyapa pemirsa kita saat ini Amang? Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara para pemirsa dimanapun berada. Selamat Paskah 2025. Mari kita mengikuti dialog interaktif yang sedang disajikan pada saat ini. Baik, terima kasih Amang. Berikutnya ada narasumber kita yang kedua yaitu Amang Pendeta Revindo Hutagalung STH. Shalom, apa kabarnya Amang? Shalom bagi kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Baik. Baik Amang, tadi kita sudah mendengarkan khotbah yang telah disampaikan oleh Amang Pendeta Ampu Pergaulan Aritonang ya Amang. Yang pertama yang menjadi pertanyaan saya kepada Amang Pendeta Ampu adalah seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini adalah kita sudah sampai pada minggu menjelang Paskah ya Amang. Apa pentingnya Paskah bagi kita Amang Pendeta? Ya, terima kasih Jessica. Paskah merupakan peristiwa yang bersejarah dan yang penting bagi umat Kristen. Setelah sejarah awal memang Allah mengerjakan penyelamatan dari bangsa Israel yang keluar dari perbudakan Mesir, dan bagaimana mereka mempersembahkan domba-domba untuk korban keselamatan. Dan itu yang disempurnakan oleh Tuhan Yesus di dalam pengorbanannya di kayu salib. Dan ini menjadi penyelamatan bagi kita juga sekarang, besok, dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha tentunya. Baik Amang, terima kasih. Amang, pertanyaan saya yang berikutnya adalah kita menyinggung kepada nats khotbah kita ya Amang. Kita saya membahas tentang keseluruhan dari Lukas 23. Nah di sini Amang, kalau kita pahami ataupun kita ikuti ceritanya sejak semula, ini kan ceritanya bagaimana rakyat itu ingin menyalibkan Tuhan Yesus begitu ya Amang. Bagaimana Amang memandang Pilatus dan Herodes lebih memilih suara rakyat padahal sudah tahu kebenarannya bahwa Yesus itu tidak berbuat salah ataupun mereka tidak menemukan suatu kesalahan pada Tuhan Yesus? Iya, catatan sejarah yang menceritakan bahwa Herodes dan Pilatus mereka sebagai penguasa-penguasa yang terlibat dalam peristiwa penyaliban itu. Sementara ada kesadaran sendiri bagi Pilatus bahwa kesalahan yang diinterogasikan kepada Tuhan Yesus sebenarnya tidak ada alasan. Namun Pilatus dan demikian juga Herodes lebih mementingkan jabatan bagi mereka dan posisi mereka pada waktu penyaliban itu, dan justru mereka sedang melakukan ketidakadilan sebenarnya kepada orang yang tidak harusnya dihukum. Jadi kesimpulannya ya mereka lebih memilih enaknya jabatan itu bagi mereka dalam ranah kekuasaan. Berarti alasan terkuat mengapa Pilatus dan Herodes itu lebih mendengarkan suara rakyat adalah karena jabatan ini tadi ya Amang. Baik Amang, terima kasih untuk penjelasannya akan hal itu Amang. Berikutnya saya ingin bertanya kepada Amang Pendeta Revindo Hutagalung. Amang, pertanyaan saya yang pertama, bagaimana Amang sejarah ataupun profil gereja kita ini HKBP Nomensen Resort Pulau Brayan? Terima kasih Mbak Jessica. Gereja HKBP Nomensen Resort Pulau Brayan adalah gereja yang berdiri sejak kurang lebih 75 tahun yang lalu. Gereja HKBP Nomensen berdomisili di Jalan Rumah Sakit nomor 4 Pulau Brayan Bengkel. Pada awalnya gereja ini adalah sarana yang disediakan untuk tempat peribadahan bagi karyawan PJKA dan Kesatuan TNI yang beragama Kristen. Tetapi seiring berjalannya waktu, gereja ini berkembang pesat, baik dari segi jumlah jemaat yang hingga hari ini kurang lebih ada 750 kepala keluarga, demikian juga dengan perkembangan spiritual dan pelayanan, dan di samping itu di lahan yang hingga hari ini
kurang lebih 1.500 meter persegi, juga berdiri 3 buah bangunan, yaitu gedung gereja, ada juga sekolah tingkat SD dan SMP, demikian juga gedung ibadah sekolah minggu yang juga digunakan sebagai sarana untuk tempat atau gedung serbaguna. Gereja ini dilayani oleh 2 orang full-timer, 43 orang sintua, dan 3 orang calon sintua. Mungkin itu profil singkat dan sejarah singkat yang bisa saya jelaskan. Baik Amang, tadi seperti yang sudah Abang ceritakan bahwa HKBP Nomensen ini sudah berdiri 75 tahun dan tentunya dilayani oleh banyak pelayan Tuhan ya Amang. Lalu Amang, apa program-program gereja HKBP Nomensen Resort Pulau Brayan ini dalam rangka memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Terima kasih Mbak Jessica. Untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus, adapun program yang gereja kita laksanakan adalah program yang juga secara umum dilaksanakan oleh gereja HKBP. Sudah kita laksanakan melalui partangyangan pasion, lalu pada hari Jumat nanti kita akan melaksanakan juga ibadah Jumat Agung. Dan ada satu kegiatan yang spesial yang diperagakan berupa sebuah fragmen oleh pemuda-pemudi gereja kita, yaitu fragmen Jalan Salib. Dan setelahnya kita adakan juga perjamuan kudus, dan kita adakan juga pungungan na pohom, itu untuk kematian. Dan untuk memperingati kebangkitan Tuhan Yesus atau hari Paskah, kita juga mengadakan berbagai kegiatan anak-anak sekolah minggu, baik pencarian telur Paskah dan kegiatan perlombaan lainnya, di samping ibadah buha-buha ijuk dan juga ibadah Paskah yang pertama dan juga ibadah Paskah yang kedua. Keinginan kita, harapan kita melalui rangkaian ibadah itu, jemaat semakin memahami dan menghayati arti dari kasih Kristus bagi umat yang percaya. Demikian, Mbak. Sangat banyak berarti ya Amang yang sedang dipersiapkan untuk menyambut hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita doakan juga semoga setiap program acaranya juga boleh berjalan dengan baik dan tentunya harapan itu tadi bisa diwujudkan bersama. Kita tahan sebentar ya Amang, karena pada saat ini sebentar kita akan menyaksikan persembahan pujian dari vokal grup Naposo HKBP Nomensen dengan lagu yang berjudul Aku Kenang Deritamu. Selamat menyaksikan.
Terima kasih pemirsa karena masih setia bersama dengan kami di Mimbar Agama Kristen Protestan TVRI Sumatera Utara. Baik Amang, kita lanjutkan diskusi kita kembali. Kembali kepada Amang Pendeta Ampu Pargaulan, Aritonang. Pertanyaan saya yang berikutnya adalah Amang, ketika sudah menerima pengampunan yang Tuhan Yesus anugerahkan kepada kita, bagaimana harusnya kita menjalani kehidupan kita di setiap harinya Amang? Pertama, kita resapi dulu pengampunan yang diberikan oleh Tuhan Yesus sebagai titik dasar kita untuk menjadi pemaaf atau untuk menjadi pengampun dalam kehidupan kita. Bahwa Yesus sampai kepada kematiannya, dikorbankannya kehidupannya, dan diserukannya, bahkan dalam perkataan pertama di kayu salib, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat." Selain doa permintaan, dan ada juga memang sebuah pembelaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu perkataan yang kedua. Nah, itu tentu sangat berarti bagi kita. Kita imani apa yang diberikan Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini adalah sebagai teladan bagi kita. Dan oleh karena itu saya menyadari juga bahwa pengampunan adalah solusi yang sangat besar dalam kehidupan kita. Kalau ada kebencian, ada sesuatu yang tidak mengenakan bagi kita, dan kita menjadi sasaran kebencian orang-orang, dan demikian juga perlakuan-perlakuan lain yang tidak adil, tidak mungkin kita membalasnya dengan kebencian juga, dengan ketidakenakan perbuatan. Bahkan firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dari Roma 12 ayat 21. Maka prinsip seperti ini sebenarnya sangat menguntungkan kita. Kebencian tadi itu dan perlakuan-perlakuan yang tidak baik itu ya tidak mungkin untuk kita simpan, lebih baik kita lepaskan. Itulah dari sikap pengampun. Dan dalam doa juga Tuhan Yesus mengajarkan, ampunlah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena kita menyadari juga bahwa kita tidak lepas dari kesalahan-kesalahan. Dan apalagi dari dosa. Kita tidak lepas dari dosa, dan dosa, upah dosa adalah maut. Maka ya, solusi yang diberikan Tuhan Yesus inilah solusi yang tepat bagi kita. Dalam kehidupan sehari-hari ya, hubungan kita dengan sesama kita normalisasi lagi dan menjadi kebahagiaan kita dan kebahagiaan bersama. Seperti itu. Baik Amang, terima kasih. Berarti kalau kita bahas tentang pengampunan ini, bagaimana Tuhan telah mengampuni kita, seperti itulah juga kita belajar untuk mengampuni sesama kita ya. Betul Amang. Jessica. Baik Amang, berikutnya adalah ketika kita sudah mengalami pengampunan tadi, berbicara soal pemberitaan, apakah perlu kita memberitakan pengampunan yang sudah kita terima, Amang? Tentu sekali. Karena kita sudah mendapat anugerah yang tak ternilai itu tentunya. Kalau kita sudah diampuni, itu adalah berkat yang tak ternilai. Jadi kita menerimanya. Dan kita tidak mungkin menikmati hanya untuk diri kita sendiri. Dan justru itulah yang harus kita beritakan, baik melalui perbuatan kita maupun dengan iman kita dan doa kita. Jadi doa Tuhan Yesus itu sesungguhnya sedang mengajarkan kita untuk berdoa untuk pengampunan kita dan pengampunan sesama kita. Terima kasih. Berarti kalau untuk pemberitaan ini tadi, Amang, berarti ada banyak cara ya, Amang? Banyak cara. Baik kita berkesaksian ataupun juga kita berdoa. Iya, betul. Baik Amang, terima kasih. Saya lanjut kepada Amang Pendeta Revindo Huta Galung. Amang, pertanyaan saya berikutnya adalah, ada berapa persekutuan KOR di HKBP Nomensen? Dan bagaimana sejarah berdirinya Pastor Cantante? Mungkin boleh untuk sejarah berdirinya ini diceritakan secara singkat saja, Amang. Terima kasih Mbak. Untuk paduan suara sendiri atau persekutuan KOR, ada beberapa kelompok paduan suara di gereja kita, yaitu paduan suara Naposo Bulung. Untuk kaum ibu kita memiliki 3 kelompok paduan suara. Ada 1 kelompok paduan suara kelompok ama atau bapak. Ada 1 kelompok paduan suara golongan lanjut usia. Dan ada juga kelompok paduan suara
GOR Gabungan Gloria, ada juga kelompok paduan suara sektor Lukas, dan yang terlebih yang menampilkan lagu pujian hari ini adalah paduan suara kantate. Untuk paduan suara kantate sendiri, cikal bakal atau embrio terbentuknya paduan suara ini adalah perayaan Natal gabungan HKBP Nomensen pada tahun 2022 yang lampau. Dan di tahun 2023, gereja kita HKBP Nomensen menerima undangan berupa undangan untuk mengikuti festival KUR di Pemko Medan dan juga di distrik 31 Medan Utara untuk tahun yang diadakan pada saat itu. Dan gereja HKBP Nomensen mengutus KUR gabungan yang bernyanyi pada saat Natal itu dan menunjukkan prestasi yang cemerlang, menjadi juara 2 pada kedua kejuaraan tersebut. Itu adalah cikal bakal terbentuknya paduan suara ini, dan pada tahun 2024 yang lalu diberilah nama untuk kelompok paduan suara ini, yaitu paduan suara kantate. Mungkin itu sejarah singkatnya, Mbak. Singkatnya. Baik, Amang. Kemudian apa refleksi dan pesan nama kantate ini bagi anggota persekutuan KOR secara khusus dan bagi seluruh jemaat? Terima kasih, Mbak. Kata kantate berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah bernyanyilah. Untuk latar belakang teologisnya adalah seperti yang tertulis di dalam Mazmur 33 ayat 3 dan Mazmur 98 ayat 1, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Tetapi yang perlu kita pahami adalah nyanyian baru bukanlah nyanyian yang baru diciptakan atau nyanyian yang baru dinyanyikan, tetapi sesungguhnya nyanyian yang terindah di hadapan Tuhan adalah sikap kita yang selalu diperbaharui dari hari ke hari. Ini juga berhubungan dengan tahun pelayanan HKBP tahun 2025 ini, yaitu tahun transformasi, bagaimana setiap umat, jemaat, dan anggota KOR kantate bisa tidak hanya menunjukkan suara yang nyaring, tetapi terlebih mempersembahkan tubuhnya untuk menjadi pujian dan persembahan yang berkenan, karena di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan mempersembahkan tubuh adalah persembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Jadi itulah makna dan refleksi nama kantate itu sendiri secara khusus bagi anggota KUR dan secara umum bagi seluruh jemaat. Demikian. Baik, Amang, kita doakan juga bersama ya, Amang. Semoga setiap paduan suara yang ada di HKBP Nomensen ini sungguh-sungguh boleh berdampak, apalagi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sebelum kita menutup diskusi kita hari ini, saya ingin mendengarkan pesan Paskah. Singkat saja, Amang. Ya, salam Paskah buat kita semua dengan renungan firman yang boleh kita dengarkan tadi. Semoga kita menjadi orang yang pemaaf untuk menciptakan dunia sekeliling kita. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah tunjukkan, Dia mengampuni, Dia bersyafaat kepada orang banyak, dan tentu ini menjadi anugerah yang besar bagi kita untuk saling mengampuni, dan pengampunan itu menyelesaikan banyak hal, bahkan beban yang terbesar dalam hidup kita. Semoga kita berbahagia dengan sikap hidup kita yang memaafkan. Terima kasih, Abang Pendeta. Selanjutnya kepada Abang Pendeta Raffi. Singkat saja, Mbak. Tuhan Yesus telah bangkit, maka mari bangkit dan teguhlah, bangkit dari kemalasan, bangkit dari keterpurukan, dan bangkitlah dari iman yang mungkin masih lemah pada masa-masa yang lalu. Demikian, Mbak. Baik, Abang Pendeta, terima kasih saya ucapkan karena sudah bersedia di Mimbar Agama Kristen Protestan untuk men-sharingkan firman Tuhan kepada kita semuanya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa yang masih setia bersama dengan kami hingga pada penghujung acara ini. Semoga setiap firman yang sudah kita dengarkan itu boleh sungguh-sungguh memotivasi dan membuat kita bersemangat dalam melayani Tuhan. Dengan ini berakhir sudahlah Mimbar Agama Kristen Protestan. Selamat Hari Paskah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.
Puria Kristen Batak Protestan Nomensen Resort Pulau Brayan, Distrik 31 Medan Utara, beserta paduan suara kantate menyampaikan kepada kita semua Selamat Paskah 2025. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas.